Ketika Hajar, ya kita lihat Sarah dengan Hajar tentu perbandingannya jauh. Sarah ini sangat cantik, jadi terkenal sangat cantik luar biasa. Seperti dalam hadis ya, Hajar tentu tidak secantik Sarah. Tetapi ketika Hajar mengandung, kemudian melahirkan seorang anak namanya Ismail, mulailah Sarah cemburu. Cemburu kepada pembantunya, bekas pembantunya. Kenapa? Karena tadinya dia tidak cemburu, bahkan dia yang menawarkan Hajar untuk dinikahi oleh Ismail. Istilahnya Sarah yang mencarikan istri kedua bagi suaminya. Sarah yang mencarikan. Tetapi ketika istri keduanya tersebut memiliki apa yang tidak dia miliki, itu punya anak dan dia tidak punya, maka timbullah kecemburuan Sarah. Akhirnya Sarah cemburu kepada Hajar, ya, dan akhirnya Sarah dalam riwayat disebutkan bertekad untuk melukai atau memotong 3 anggota bagian dari tubuh Hajar. Marah, dia bersumpah saya akan memotong Hajar pada 3 bagiannya. Ya, akhirnya Ibrahim kasih ide, ya, agar Sarah tetap menjalankan sumpahnya, maka Ibrahim menyuruh Sarah untuk melakukan 3 pemotongan tersebut, 2 di telinga, dibuat lubang telinga, kemudian salah satunya menyunati Hajar. Jadi Sarah melakukannya 2 di lubang, 2 telinga dilubangi dan kemudian menyunati sunat kepada Hajar, ya. Dan akhirnya Sarah pun cemburu, ya. Sarah pun cemburu. Akhirnya kecemburuan semakin besar. Akhirnya Allah menyuruh Ibrahim untuk membawa dari Hajar dan Ismail putranya ke Mekah. Dan lihat dalam hal ini Ibrahim sama sekali tidak marah sama Sarah. Kenapa? Dia tahu bahwasanya Sarah itu orang baik, wanita baik. Bukankah Sarah yang menawarkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar? Yang menawarkan siapa? Sarah. Dan Sarah wanita soleha. Tidak ada yang ragu tentang kesolehan Sarah. Tatkala semua orang kafir, Sarah beriman. Sampai Ibrahim waktu berjalan di Mesir, dia mengatakan, wahai Sarah, tidak ada yang beriman di atas muka bumi di Mesir kecuali aku dengan engkau. Luar biasa. Tatkala semua orang kufur, dia beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita sudah buktikan Sarah begitu soleha. Buktinya waktu dia ingin digoda oleh Raja Mesir, dia berdoa, langsung tangan raja tersebut terbelenggu. Ketika dia berdoa, langsung terlepas. Dan ini menunjukkan luar biasanya Sarah, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia cemburu, maka otaknya sebagian tertutup, dan itu biasa wanita. Tatkala cemburu, ya, kecerdasannya, akalnya tertutup oleh kecemburuannya. Oleh karenanya, ini juga dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba ada banyak tamu, tiba-tiba ada istri yang lain dari istri Nabi itu madunya mengirim makanan. Maka Aisyah pun cemburu, maka dia pun memukul tangan pembantu yang membawa makanan dari madunya, maka makanan tersebut yang di atas piring jatuh, piringnya pecah, makanan berhamburan. Ketika Nabi melihat makanan berhamburan, Nabi pun mengumpulkan makanan tersebut dengan piring yang baru dari milik Aisyah. Kemudian Nabi berkata, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Ibunda kalian sedang cemburu. Maksudnya Nabi mengingatkan kepada para sahabat, jangan kalian mencela istriku, yaitu istriku Aisyah adalah ibunda kalian. Dia melakukan kesalahan ini kenapa? Karena dia cemburu. Karena dia cemburu. Bahkan dalam sebagian ulama berpendapat, Rasulullah berkata, gharat ummukum, artinya ibunda kalian Sarah juga dulu cemburu, sebagaimana Aisyah sekarang cemburu. Sebagaimana kalian tidak mencela Sarah dahulu ketika cemburu ibunda kalian Sarah cemburu, maka demikian juga jangan cela Aisyah karena dia melakukan kesalahan karena kecemburuan. Ibnu Hajar rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu, dia mengatakan fihi isyaratun ila adami muakhadatil ghaira bima yasduru minha li annaha fi tilkal hala yakunu aqluha mahjuban bi syiddatil ghadab alladhi atharathu al ghairah. Ya, kata Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan tidak boleh kita menghukum wanita yang sedang cemburu kalau dia melakukan suatu kesalahan. Karena ketika dia sedang cemburu, akalnya ditutupi dengan kerasnya kecemburuannya, ya, sehingga akalnya tertutup, ya.